الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار rahimani wa rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin dan hadirat, semoga kita semua diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, ndek terjerak-jerak bersyukur tipa Allah, berterima kasih kepada Allah atas limpahan nikmat yang diberikan kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, baik itu nikmat yang zahir maupun nikmat yang batin. Nikmat yang zahir yakni berupa makan, minum, pakaian, kesehatan, keluarga, lingkungan. Alhamdulillah, niki nikmat luar biasa. Demikian pula dengan nikmat yang batin, yaitu nikmat berupa iman, berupa Islam, berupa ketakwaan, dan yang sangat penting berupa ilmu yang bermanfaat. Niki nikmat yang sangat besar, nikmat zahir dan nikmat batin. Kalau dilihat antara nikmat zahir kanca nikmat batin, kira-kira mbesi lebih berharga niki? Nikmat zahirno atau batinno si lebih berharga? Batin tentunya jauh lebih berharga. Karena nikmat zahir niki Allah berikan kepada hamba yang dia cintai dan yang dia tidak cintai. Orang kafir sekalipun makan, dia minum, dia berpakaian, dia juga. Ya, orang Islam juga makan, minum, berpakaian, dia dengan oke. Dalam arti diberikan oleh Allah kepada yang dia cintai dan kepada yang dia tidak cintai. Adapun iman, takwa, Islam, ilmu, ini Allah tidak berikan melainkan kepada orang-orang yang dicintai oleh Allah. Makanya Nabi bersabda, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Sai si meleangna bagus isi Allah, maka Allah gin mia ia paham terhadap agama. yakni mengilmui agama itu dan mengamalkannya. Itu akan diberikan oleh Allah kepada orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan dia lebih berharga. Nikmat batin ini lebih berharga daripada nikmat zahir, dan dua-duanya berharga tentunya. Ya, oleh karenanya sebagaimana kita syukuri nikmat zahir ini, maka hendaklah kita lebih bersyukur lagi di saat mendapatkan nikmat batin.
Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi kita taufik dan hidayahnya sehingga kita bisa mensyukuri semua nikmat yang diberikan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Rahimani wa rahimakumullah. Di malam niki tiang seperti biasa melanjutkan membaca kitab Riyadhus Shalihin, kitab yang sangat luar biasa niki. Isinya tentang dalil-dalil yang memotivasi kita di dalam beramal saleh. Dinamakan oleh ulama kita kitab-kitab At-Targhib wa Tarhib. Kitab-kitab yang isinya anjuran dan ancaman, menganjurkan kita agar berbuat kebaikan dan mengancam kita agar kita tidak melakukan keburukan. Ya isina kitab niki arani Riyadhus Shalihin, tamannya orang-orang yang saleh. Karena begitu dia membacanya, dia akan terhibur, dia akan merasakan kenyamanan, seolah-olah dia sedang di taman, seolah-olah ya rekreasi, pelesiran karena ngono, marak ya pelesiran, mana baca ini. Nah malam niki kita akan baca bab yang ke-19. Beliau rahimahullahu ta'ala mengatakan, babun fi man sanna sunnatan hasanatan au sayyi'atan. Beliau mengatakan bab ke-19, yaitu orang yang memberikan sunnah hasanah dan sunnah sayyi'ah. Orang yang memberikan atau mencontohkan sunnah hasanah dan sunnah sayyi'ah, kata beliau. Ini bab nomor 19. Sebelum-sebelumnya niki kita membaca bab-bab tentang larangan berbuat bid'ah, kemudian bab tentang ancaman bagi pelaku bid'ah, kemudian kewajiban tunduk kepada hukum Allah. Nah makin akan kita baca bab yang ke-19, yaitu tentang orang-orang yang memberi contoh dalam sunnah hasanah dan sunnah sayyi'ah, contoh yang baik dan contoh yang buruk. Sebelum kita masuk ke dalil-dalil, di sini beliau di bab ini nuliskan kita 2 ayat dan 2 hadis. Ya, hadisnya Masya Allah panjang hadisnya ini. 2 lagu pelogati. Ya, sehingga mungkin malam ini kita akan baca ayatnya saja, ruana, kita baca 2 ayat doang sebagai dalil di sini. Tapi sebelum kita masuk ke dalil-dalilnya, kita baca penjelasan Asy-Syaikh Al-Utsaimin rahimahullahu taala dalam menerjemahkan bab ini. Beliau mengatakan, "Dzakara al-muallif rahimahullahu taala hadzal bab babun fi man sanna sunnatan hasanah aw sunnatan sayyi'ah." Penulis yaitu Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala menyebutkan kita bab ini. Aparan bab tengane? Bab orang yang memberi contoh yang baik dan contoh yang buruk, sunnah hasanah dan sunnah sayyi'ah. Mun tengenang sunnah biasanya apa endah yang nampak di pikiran kita? Bid'ah berat. Mun tengenang sunnah bid'ahna tempu. Nah, nengke mun tengenang sunnah hasanah bid'ah sayyi'ah, jangan-jangan nanti muncul dalam pikiran kita bid'ah hasanah bid'ah sayyi'ah. Muncul atau ndek baru ini? Muncul sekadi ruana.
Nah, di sini Syekh Al-Utsaimin beliau mengatakan bab ini dibuat oleh penulis liyubayyina anna minal asya' ma yakunu asluhu thabitan, bahwasanya kata beliau penulis membuat bab ini untuk menjelaskan ada di antara perkara-perkara di sana yang dia sumber hukumnya itu sudah thabit dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wah ara hukumnya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa idza fa'alahu al-insan wa kana awwalu man yaf'aluhu wa kana awwala man yaf'aluhu kana kaman sannahu wa sara lahu ajruhu wa ajru man amila bihi ila yaumil qiyamah. Kalau manusia melakukannya, perbuatan hukum ini yang dulu sudah ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dilakukan oleh seseorang dan dia yang pertama kali melakukannya di tempat itu, maka orang ini seolah-olah dia telah membuat sunnah hasanah, sehingga baginya pahala perbuatan itu dan baginya pahala perbuatan orang-orang yang mengikutinya. Jadi hukumna wah ara lagu le tempat ini ndarak man ngamalang ya. Terus ya pertama kali ngamalang ya. Begitu dia mengamalkannya diikuti dia sama orang, maka dia yang pertama kali ini dinamakan dia mengamalkan sunnah hasanah. Ya, terus saya nurut ya maka dia yang pertama kali melakukannya ini dia mendapatkan juga pahala orang-orang yang melakukan setelahnya. Contoh, tapi contohnya misal salat berjamaah, tarawih berjamaah, ndak man juluk kah? Apa yang lebih mudah? Hah? Jenggot misal, jenggot itu. Di sopok kampung dinaran berjenggot, ndak sama sekali berjenggot. Tiba-tiba terus dia pertama kali berjenggot, dan dia mengatakan ini amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia melihara jenggot untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu dilihat dia melakukannya dan dia tahu dalilnya, orang-orang akhirnya mengikutinya. Maka orang ini dapat dia pahala memelihara jenggot dan dapat pula pahala-pahala orang-orang yang mengikuti dia memelihara jenggot. Dan orang ini dinamakan dia sanna sunnatan hasanatan, menghidupkan sunnah yang baik. Ya, contoh si lain misalkan ibu-ibu jilbab misal, di sopo desa ndarak man dengan ngadu jilbab, ndarak. Tiba-tiba kemudian dia pertama kali berjilbab dan dia sebutkan dalil-dalil tentang jilbab. Gara-gara dia berjilbab, orang-orang ikut terus berjilbab. Maka otomatis dia yang pertama kali berjilbab mau ya pahala dengan si ngikutin dia endah. Mau ya pahala dengan ini. Terus dengan si ngikutin ini mau ke pahala? Tetap mau pahala, di copy paste pahalanya. Yang mengamalkan dapat, si ngadang pertama kali mau yendah pahalana. Itu nama mengamalkan atau sanna sunnatan hasanatan, yakni sudah ada dalilnya sebelumnya. Asalnya memang dia ini disyariatkan. Jilbab ini dari dulu disyariatkan atau nengke-nengke nih tamalang ini wah lengan lai arak ke? Wah lengan lai arak dengan zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lagu sempat tidak ada yang menggunakannya di sini. Jenggot ini sejak dari dulu ke atau nengke-nengke mulai ini atau nengke-nengke narak sejak dari dulu. Tapi sempat ada masa yang tidak ada orang berjenggot. Dek nengeno ke? Ya, kemudian akhirnya dihidupkan kembali. Nah, yang menghidupkan ini dia dinamakan sanna sunnatan
hasanatan, sehingga dia mendapatkan pahalanya. Kemudian beliau mengatakan, wa qad sabaqa lana anna ad-dinal islami walillahil hamd kamil. Dan sudah kita jelaskan di bab-bab sebelumnya bahwasanya agama Islam ini sudah sempurna, ini lengkap. Wah, ya la yahtaj ila takmil, tidak perlu lagi disempurnakan karena dia sudah sempurna. Wala ila bid'ain, dan tidak butuh kepada bid'ah-bid'ah. Nah, piaran bid'ah, hal-hal yang baru dalam agama, enggak dibutuhkan sama agama kita, karena agama ini sudah lengkap sudah. Li'anna Allah Ta'ala qala, karena Allah berfirman, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Hari ini aku sempurnakan bagi kalian agama kalian, firman Allah Subhanahu wa taala. Berarti agama niki wa sempurna. Lek jelo ino, piran jelo ino? Tanggal 9 Zulhijjah. Ya, tanggal 9 Zulhijjah tahun 10 Hijriyah, haji terakhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Intina agama niki dena butuh hal-hal si baru. Nah, maksudnya sanna sunatan hasanah apa? Yaitu menghidupkan ajaran Nabi yang lama mati ajaran itu. Ajaran itu sudah mati. Contoh tadi jilbab, mati ajaran ini, dihidupkan kembali. Maka orang ini dapat dia pahala menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan ke artinya ini membuat syariat-syariat baru, bukan. Karena agama kita tidak membutuhkan tambahan, ya, agama kita ini sudah lengkap. Nah, ini dia sedikit yang nukilkan ucapan Syekh Al-Utsaimin menjelaskan bab niki. Jelaskan niki para jamaah. Yang nukilkan sedikit ucapan Syekh Salim Id Al-Hilali hafizahullahu taala. Beliau mengatakan yambaghi al-muhafazatu ala sunnati sahihah. Seharusnya kita ini menjaga sunnah yang benar ini, yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa da'wati ilaiha, dan ajak orang menuju sunnah ini, wa ihya'i ma hajara minha, dan menghidupkan apa yang ditinggalkan oleh manusia. Ini dia maksudnya menghidupkan. Menghidupkan apa yang ditinggalkan oleh manusia. Ditinggalkan dari ajaran-ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah dihidupkan, wa nashrihi bainal muslimin. Kemudian sebar dia. Setelah kita hidupkan, sebar lagi sunnah ini di kalangan kaum muslimin. Fahadha huwa sunnah al-hasanah. Inilah dia yang dimaksudkan dengan as-sunnah al-hasanah, yaitu menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mengatakan, walaisa as-sunnatul hasanatu hiya allati dhanna katsirun min ashabil muta'allimin. Dan bukanlah sunnah hasanah itu sebagaimana yang banyak dipahami oleh para guru. Annahal mausufatu bil bid'atil hasanah, yang disifati dengan nama bid'ah hasanah, bukan itu. Jadi di sini maksudnya adalah sunnah hasanah, yaitu ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ditinggalkan oleh orang-orang Islam. Wahara asal hukumna wahara, wah lagu bilinna yang dia ngamalang ya dihidupkan lagi. Ini namanya sunnah hasanah. Bukan seperti yang banyak dipahami oleh orang-orang, muntengenang sunnah hasanah berarti maksudnya apa? Bid'ah hasanah. Bukan itu maksudnya. Karena mun bid'ah wah. Saya ngenang bid'ah wah. Saya ngenang nabi teh ngenang kullu bid'atin dhalalah ngene. Kemudian beliau mengatakan wa kullu dhalalatin finnar, selapu si sesat le neraka. Berarti selapu sesat neraka. Sebagaimana selapu bid'ah sesat.
Nengke muntanganang bid'ah hasanah ndek ke bareh neraka hasanah bareh jarina. Bukan dia milih nah jari hasanah dah kada neraka. Milih kita ning neraka hasanah ini. Neraka soalnya kan ada hasanah neraka jarang diterani. Ya, intinya bahwasanya jangan sampai dianggap sunnah hasanah di sini maksudnya adalah al-bid'ah al-hasanah, karena al-bid'ah itu kulluha dhalalah. Semua bid'ah itu adalah sesat. Nah niki sekedi penjelasan tentang bab niki, bahwasanya sunnah hasanah yang dimaksud di sini adalah ya ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam yang banyak ditinggalkan oleh kaum muslimin kemudian dihidupkan kembali. Nah dalam bab niki ada 4 dalil, 2 lengan Al-Quran, 2 lengan hadis. Kita akan baca mungkin insyaallah 2 dari Al-Quran, dalil tentang keutamaan orang yang menghidupkan sunnah hasanah. Di sini beliau mengatakan qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Surah Al-Furqan ayat 74. Artinya walladzina yaqulun, dan hamba Ar-Rahman adalah orang-orang yang mengatakan Rabbana hablana, ya Allah Rabb kami, hablana berilah kami, min azwajina dari istri-istri kami, wa dzurriyyatina dan anak-anak kami, qurrata a'yun penyejuk hati, beri kami penyejuk hati dari istri-istri kami dan dari anak-anak kami. Penyejuk hati na sejuk atenta mun teu berit kanca senina teh, na sejuk atenta mun teu berit kanca anak teh. Sadek kami sejuk hati no. Sadek kami hati yang sejuk di saat berjumpa dengan anak dan istri. Nang kita mun teu berit kanca anak kanca istri teh ngumber rasana sejuk hati no atau sesak hati no? Sejuk, alhamdulillah. Berarti mau itu ini. Ya, ciri-ciri hamba Ar-Rahman. Ciri-ciri ibadur Rahman, karena ayat ini berbicara tentang ibadur Rahman. Wa ibadur Rahmanil ladzina, apa ayatnya, yamshuna 'alal ardi hauna dan seterusnya. Kemudian diantaranya adalah alladzina yaquluna rabbana hablana dan seterusnya. Ya Allah beri kami penyejuk hati, pelipur lara. Belengana penyejuk hati ini dari istri-istri kami dan dari anak-anak kami. Mudah-mudahan nganokah begitu terbelit kenca nyonyahno sejuk hati. Ndek na meleng kelep dangu maneh ngana. Ya. Kemudian yang menjadi inti dari ayat ini menjadi syahid, wa ja'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami menjadi teladan orang-orang yang bertakwa. Pihak kami jadi contoh bagi orang-orang yang bertakwa. Dengan bertakwa mencontoh kita. Berarti kita ini jadi orang apa berarti? Orang bertakwa mencontoh kita. Berarti kita jadi apa ini? Besuper takwa berarti EP ini. Karena orang bertakwa mencontoh EP. Orang bertakwa meneladani EP. Orang baik ngikutin EP. Berarti EP ini ngumbe super baik, super takwa. Iya isinya doa ini kita luar biasa ini. Wa ja'alna lil muttaqina imama. Ya Allah jadikan saya sebagai qudwah, sebagai teladan bagi orang-orang yang bertakwa. Nah berarti kita ini minta kepada Allah agar kita dijadikan sebagai contoh.
contoh bagi orang-orang yang bertakwa, sehingga orang ini bertakwa gara-gara mengikuti kita. Sehingga bareh siu ngikutin kita berarti pahala si siu dengan no mau itenda. Ya, nah ayat ini menganjurkan kita untuk menjadi contoh bagi orang-orang yang bertakwa. Ngumbe kenana menjadi contoh, hidupkan ketakwaan itu. Hidupkan dia. Ya, mbe jaya si ilang no hidupang. Dan ketakwaan paling penting apa? Tauhid. Ketakwaan paling penting. Makanya hidupkan tauhid itu, hidupkan terus. Ya, taib. Ayat yang kedua, wa qala ta'ala. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, wa ja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina. Dan kami jadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin. Kami jadikan mereka itu sebagai imam-imam yahduna bi amrina, yang mereka itu menunjuki orang sesuai dengan perintah kami dengan Allah Subhanahu wa taala. Kami jadikan mereka itu, siapa mereka? Yakni Nabi Ibrahim dan keturunannya. Karena ayat ini berbicara tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Kami jadikan mereka, yakni Nabi Ibrahim dan keturunannya. Nabi Ibrahim berdua dua anak, Ismail dan Ishak. Dari Ishak lagi jadi ada anak-anaknya. Di antaranya saya Nabi Yakub. Yakub punya anak lagi. Di antaranya saya Nabi siapa? Yusuf alaihissalam. Jadilah Bani Israel terus. Dengan Bani Israel ratusan ribu nabi nanti terus. Nabi menjadi pemimpin diikuti oleh orang. Nah, Allah berfirman, dan kami jadikan mereka, yaitu Nabi Ibrahim dan keturunan-keturunannya, ya a'immah, kami jadikan dia pemimpin. Ya, ini kami jadikan dia nabi-nabi. Yahduna, yang mereka memberi petunjuk. Dengan apa petunjuk itu? Amrina, dengan perintah dari kami, itu dengan syariat dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti di sini Allah menjadikan mereka sebagai pemimpin dan orang-orang dapat petunjuk. Orang-orang dapat petunjuk ya lantaran mengikuti pemimpin-pemimpin tersebut. Nah, niki dua ayat kita berusaha makin pahami dan kita ambil faedah dari dua ayat niki. Ayat yang pertama, walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Waj'alna lil muttaqina imama, maksudnya apa? Asy-Syaikh Faisal Al-Mubarak dalam mensyarah kitab niki, beliau mengatakan waja'alna lil muttaqina imama ay a'immatan yuqtada bina fil khair. Ya Allah, jadikan kami sebagai pemimpin-pemimpin yuqtada bina, yang kami diteladani oleh orang fil khair, di dalam kebaikan. No, terjadi pemimpin terus dengan nurut kita. Nurut kita dalam perbuatan Nabi niki perbuatan baik. Karena nanti ada sanna sunnatan sayyi'ah. Menjadi pemimpin diikuti, tapi diikuti apanya? Keburukannya, waliyadzubillah. Nah, di sini diikuti kebaikan. Jadi pemimpin diikuti dan diikuti kebaikannya. Walana naf'un muta'addin ila ghairina, dan jadikanlah kami orang-orang yang memberi manfaat kepada orang lain. Karena ya tujuan teh jadi pemimpin nih no, untuk memberi manfaat kepada orang lain. Ya tujuan jadi pemimpin. Ya, kalau manfaat untuk diri sendiri benda dia pemimpin ini aja. Siaran pemimpin memberi manfaat kepada orang lain. Dan di sini manfaat yang paling penting yang diberi kepada orang lain adalah manfaat as-sunnah al-hasanah. Mengajarkan orang sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di sini ya
Tiang loncat sedikit ke ucapan Asy-Syaikh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Bagus ucapan beliau ini. Beliau mengatakan di sini fi hadzal du'a, di doa ini, apa doa yang tadi? Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Nah, di doa ini salihun lirrijal wa salihun linnisa, kata beliau. Doa ini bisa dibaca oleh orang laki, bisa juga dibaca oleh orang perempuan. Kita yang laki mengatakan Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Ya Allah, jadikanlah istri-istri kami, azwajina yakni istri-istri kami, dan anak-anak kami qurrata a'yun, penyejuk dada. Istri-istri ngana teh lagu itu kan sake baduin teh beka halur. Nah, bisa oleh orang laki, bisa juga oleh perempuan. Perempuan juga bisa mengatakan Rabbana hablana min azwajina, boleh juga kata beliau. Karena memang asalnya yang namanya pasangan itu zaujun, itu asalnya pasangan kita namanya zauj, entah dia laki maupun dia perempuan. Kata beliau, cuman ulama ahli waris meletakkan zauj bagi yang perempuan namanya zaujah. Ngana. Akendak na bingung ahli waris. Ngana. Ulama ahli waris. Karena kalau sama-sama zauj namanya nanti bingung ya, zauj nina atau zauj mama ini. Ngana. Maka untuk istri ditaruhkan zaujah, untuk laki suami ditaruhkan zauj saja. Intinya dari segi bahasa, zauj itu juga artinya istri, bisa juga artinya suami. Makanya beliau mengatakan ini doa ini bisa dibaca oleh orang laki, bisa juga oleh orang perempuan. Kemudian beliau mengatakan qurrata a'yun. Apa nama qurrata a'yun? Fil mar'ati annaka idza nazarta ilaiha saratka. Yang namanya qurrata a'yun pada istri, yaitu di saat engkau melihat istrimu, maka istrimu itu akan menyenangkan bagimu. Demen nih teng kita nyonyah no. Berarti nyonyah teh ini qurratu a'yun bagi kita. Ngeno ke le bale nih, demen nih teng kita ya. Hah, bingolo-ngolo le bale demen nak kita kamu, ngenteng kan? Mah, kena ke bing eta. Ini kasar alo no. La ilaha, baginya aja biasa ini, maaf, afwan. Pengolo-ngolo ale-bale. Demen nak kita EP, ngente misal kan. Ya, nah itu namanya qurrata a'yun, di saat kita lihat dia menyenangkan buat kita. Kemudian kata beliau, wa idza ghibta anha hafizatka. Kalau engkau tidak ada di rumah, maka dia menjagakanmu fi malika wa fi waladika. Dia akan menjagakanmu hartamu, dia akan menjagakanmu anakmu. Mun terlalu itu ya dan qurrata a'yun no. Sehingga aib kita terjaga. Ini aran qurrata a'yun nih. Lagu nangka itu mun terlalu mbeaning na nyonyah no. Milu ya lalu endah. Repot itu ini. Berarti orang jadi qurrata a'yun ini. Kanak nu bejanian nenggelamang kanak nu tiba-tiba kanak nu le arat nu tok na bekadiak tiba-tiba bejanian aning. Dan yang sering terjadi mungkin ibu-ibu onya-onya demen ibu-ibu niki nge-share aib suaminya. Ini musibah terbesar di zaman ini. Melihat nge-share apa ter-share ngana-ngana. Oh sama makku yang aneh. Iya share na bayu. Karena melihat nge-share onya-onya. Ya, jadi ibu-ibu tidak ada lelaki yang luput dari aib selapu dengan mama ara aibna. Dia nengono bapak-bapak, semua kita ada aib kita. Fungsi istri itu dia jadi baju. Hunna libasul lakum, kata Allah Subhanahu wa taala. Dengan ini jadi kelambi. Pada marah awak teniki arak doang aib le awak teniki. Tapi dia tertutup aib di badan kita dengan apa? Baju ini.
Istri juga demikian, dia itu nutup aib. Sehingga apapun aib suami jangan di-share. Sebuk ya, justru sebuk ya. Ya, kalau dia nge-share aib suami berarti pada marak kelambi bedak, pas herek wah. Tepung kelambi wah tempo aib teh sieuna. Ya, suaminya misal masih ngerukuk misal, terus nyebuk di dalam ngono. Nge-share ya sama makku masih ngerukuk nemah. Kan aib ini biarin sudah, sebut dia. Paling sekadar nasihat saja. Dia namanya baka doa yang ya. Jangan di-share. Ya, atau semamanya nyebut maduna misalnya. Sebut sudah, jangan dua yang aku semamaku ngana misal kan ada sepi para jamaah nyebut madu ini. Oh, bahaya ini. Jangan-jangan kena virus sudah ini. Intinya ibu-ibu sebut. Sebagaimana juga bapak-bapak, jangan disebut aib suami, jangan sebut, pada saling sebut. Karena kata Syekh di sini, istri itu dia menjagakan kita harta kita, dia menjagakan kita anak-anak kita. Dan lebih dari ini aib kita. Ini lebih parah ini. Ya, makanya di saat kita besual sama istri, Nabi kita mengatakan wala tahjur illa fil bait, kata Nabi SAW. Ndak de endek besapaan kecuali hanya le dalam bale. Le luar bale tempuang mun ide ino besapaan, darak masalah. Milih ide endek besapaan jangan tampakkan melainkan hanya di dalam rumah saja. Ngono bahasa Nabi SAW. Jadi intinya bahwasanya wanita yang menjadi qurrata a'yun adalah di saat kita keluar, dia menjagakan kita harta kita, dia menjagakan kita anak kita. Wa idza bahatsa anha wajadtaha qanitatan lillah. Kalau engkau mencarinya mana istri saya, maka engkau dapati dia sedang tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, fassalihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Maka wanita-wanita yang salihat itu adalah wanita-wanita yang tunduk kepada Allah dan dia menjaga lil ghaib, menjaga bagi yang tidak ada. Di saat suaminya tidak ada, ia berjaga balik sesuai dengan apa yang dia dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, wanita yang seperti ini ya tusirru zaujaha, dialah wanita yang seperti ini yang akan membahagiakan suaminya. Oleh karenanya ingin menjadi wanita yang qurrata a'yun, maka ini dia ciri-cirinya. Kemudian kata beliau, kata Syekh, waja'alna lil muttaqina imama, hiya asyahid li hadzal bab. Ayat yang mengatakan dan jadikanlah kami ya imam bagi orang-orang yang bertakwa, inilah dia syahidnya bab ini. Inti dari bab ini. Yakni ija'alna lil muttaqina a'immatan yaqtadi bina al muttaqun. Yakni maksudnya adalah ya Allah, jadikanlah kami sebagai pemimpin-pemimpin yang orang-orang bertakwa itu mengikuti kami. Menuah dengan bertakwa ngikutin kita, berarti kita jadi dengan apa? Super takwa, Masya Allah. Fi af'alina wa aqwalina, mereka mengikuti kami dalam ucapan kami dan dalam perbuatan kami. Nah, ini dia penjelasan sedikit dari Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala tentang ayat wajah, tentang ayat Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ini jadi inti. Ya Allah, jadikan kami menjadi imam bagi orang-orang yang bertakwa, yakni orang-orang mengikuti kami. Kemudian ayat yang kedua, waja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina, dan kami jadikan Nabi Ibrahim dan keturunannya sebagai imam yang mereka menunjuki dengan perintah kami. Perintah kami berarti wahyu dari Allah.
Kita tidak bisa menunjuki melainkan dengan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Di sini Asy-Syaikh Faisal Al-Mubarak beliau mengatakan lamma sabaru ala awamirillah wa masaibihi. Mereka menjadi pemimpin di saat mereka sabar menjalankan perintah-perintah Allah. Ini pemimpin itu. Pemimpin itu dia jadi pemimpin, dia jadi panutan, dia menjadi teladan di saat dia sabar menjalankan perintah-perintah Allah. Munde nemelen jalan perintah Allah, bende dia pemimpin ini. Pemimpin itu yang sabar menjalankan perintah-perintah Allah wa masaibihi, dan dia sabar memikul musibah-musibah yang datang dari Allah. Ini pemimpin. Karena engkau mun nyuruh dengan gawe bagus ini para jamaah, ya berat nyuruh dengan gawe bagus. Balak dengan gawe mungkar berat. Sehingga datang nanti feedback, balasan-balasan dari mereka berbentuk keburukan-keburukan tipe itu. Kita dihina lah, kita dibuli lah, kita dimatiin lampu lah, ditutupang air lah. Ini musibah dunia ini yang akan dia dapati di saat dia nyuruh orang mengerjakan kebaikan. Nah, musibah seperti ini juga harus tersabar darinya. Sabar menjalankan perintah-perintah Allah. Yang kedua, sabar menerima musibah-musibah dari Allah. Setelah dia sabar itulah baru dia menjadi qudwah, teladan. Makanya beliau mengatakan kemudian di sini fabis sabri wal yaqin tunalul imamatu fid din, kata beliau. Maka dengan tetap sabar dan yakin akan ujung dari kesabaran ini, sabar dan dia yakin akan hasil dari ujung kesabaran ini, ya, yakin dengan pahala-pahala dari Allah, sabar dan yakin, dengan inilah orang bisa mendapat al-imamah fid din, menjadi imam di dalam agama ini. Ini diucapkan oleh Syekh Faisal Al-Mubarak. Ucapan terakhir niki sebenarnya adalah ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Ya, jadi beliau mengatakan di sini sabar dalam menjalankan perintah Allah dan dalam menerima musibah-musibah dari Allah. Dengan cara tetap sabar dan yakin akan dapat balasan baik dari Allah. Dengan cara tetap sabar dan yakin, kita akan menjadi teladan di dalam agama ini. Jelas niki para jamaah. Makanya Allah berfirman wa ja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina. Enggaknya tulisnya si Al-Imam An-Nawawi. Sebenarnya ayatnya setelahnya penting sekali. Lamma sabaru, kata Allah Subhanahu wa taala, wa kanu bi ayatina yuqinun. Sebenarnya ayat ini lanjutannya sampai akhir ayat luar biasa sebenarnya. Ya, tapi beliau cukupkan sampai wa ja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina. Kami jadikan Nabi Ibrahim dan keturunannya itu memberi petunjuk dengan perintah kami. Ya, ngumbi yang kuna pernah jadi imam karena dia sabar, dia menjalankan perintah Allah, sabar dari musibah-musibah, kemudian dia yakin akan mendapatkan balasan yang baik dari Allah Subhanahu wa taala. Niki dua ayat ya yang kita bisa ambil pada malam niki, dan ada beberapa faidah di sini kita baca secara singkat para jamaah. Pertama, dari dua ayat ini ada penetapan tauhidul uluhiyah wa tauhidur rububiyah wa tauhidul asma'i was sifat. Di dua ayat ini ada tauhid uluhiyah, di mana Allah Subhanahu wa taala mengabarkan Rabbana hablana. Doa. Orang ibadur rahman itu dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa hanya kepada Allah, doa hanya kepada Allah. Niki tauhid Nabi niki uluhiyah, doa, tauhid ibadah. Kemudian ada tauhid rububiyah. Ya, kata Rabbana, demikian juga firman Allah waja'alnahum a'immatan. Kami menjadikan mereka sebagai imam.
Ini menunjukkan di antara bentuk rububiyah Allah yaitu memilihkan bagi kita pemimpin-pemimpin. Ya, Allah milih nang itu pemimpin. Angkat saya jadi pemimpin, ini dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini bentuk rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Di sini juga ada al-asma, nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ada kata as-sami', ada kata al-mujib, ada kata al-wahhab. Ini nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ada sifat-sifat Allah juga di sini, yaitu sifat al-wahhabiyah, di mana Allah Subhanahu wa taala dialah Maha Pemberi, ya, dan sifat-sifat yang lain ya ada di dalam ayat niki. Intinya dua ayat niki menetapkan tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid al-asma was sifat. Kemudian faedah yang kedua dari ayat ini adalah al-hidayatu minallah. Ayat ini menunjukkan bahwasanya hidayah itu datangnya dari Allah. Makanya seperti yang kita bilang tadi, kalau kita dapat hidayah, bersyukurlah kepada Allah. Karena hidayah niki datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tadi berfirman, "Wa ja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina." Kami jadikan mereka pemimpin-pemimpin ya yang mereka memberi petunjuk dengan perintah kami. Menunjukkan hidayah niki datang dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, dua ayat ini menunjukkan as-sa'yu lil imamati fil khair. Dua ayat ini menganjurkan agar kita menjadi pemimpin. Pemimpin bagaimana? Pemimpin di dalam kebaikan. Ngombe kenana jadi pemimpin tenyalonang diri ke? Atau ngombe? Bukan itu maksudnya. Menjadi pemimpin maksudnya di sini adalah sabar dalam menjalankan perintah Allah, sabar dalam menjalankan perintah Allah. Ya, dan sabar dalam menerima musibah-musibah gara-gara menjalankan perintah Allah. Begitu dilihat kita sabar sama orang menjalankan perintah Allah, sabar kita menerima ejekan-ejekan itu, nanti akhirnya orang mengikuti kita, akhirnya orang mencontoh kita. Ini maksudnya berusaha agar menjadi pemimpin, berusaha agar menjadi panutan dalam sabar. Ya, dan yakinlah bahwasanya balasan dari kesabaran akan datang dari Allah Subhanahu wa taala di dunia maupun di akhirat. Faedah yang keberapa jadinya ini? Keempat, ahammiyatul ilmi wal amal. Dua ayat ini menunjukkan pentingnya ilmu dan mengamalkannya. Penting sekali yang namanya ilmu dan mengamalkannya. Ilmu kayak tadi misalkan yahduna bi amrina. Mereka memberi petunjuk dengan perintah dari kami. Apa perintah dari Allah? Wahyu. Dan wahyu itulah ilmu. Wahyu itu ilmu. Kemudian mereka amalkan ilmu itu dengan sabar, dengan yakin diamalkan ilmu itu. Ya, di sini menunjukkan pentingnya ilmu dan amal. Dan kemarin malam Rebu, Ustadz kita Ustadz Mizan hafizahullah ta'ala membahas tentang diangkatnya ilmu. Hadis dalam Sahih Bukhari tentang diangkatnya ilmu. Kemudian beliau bacakan kita hadis dari Nabi SAW, inna min asyratis sa'ah, di antara ciri-ciri kiamat an yurfa'al ilmu diangkat. Kemudian wa yathbutal jahlu, jahil merajalela. Ilmu diangkat, jahil merajalela. Setelah itu apa yang terjadi? Maka yang terjadi wa yushrabal khamru, diminumlah khamr. Kemudian yadhharu zina, menyebarlah zina. Kapan khamr terjadi? Kapan zina menyebar? Begitu ilmu enggak ada. Begitu orang berhenti bahas qala Allah, qala Rasul, maka nyebarlah dia zina itu. Nyebar dia khamr itu. Begitu dibahas qala Allah, qala Rasul, nyebuk langsung hilang langsung khamr. Hilang zina. Dan maksiat-maksiat yang lain demikian dia. Ya, begitu sudah nyebar ilmu, hilang dia itu. Lagu monte angkat ilmu, menyebar dia hal itu.
Ya, di riwayat yang lain beliau kemarin juga baca, ya watak sura an-nisa, banyaklah wanita, ngana? Ngombekeun banyaklah wanita, wa yaqillur rijal, sedikit laki-laki. Sehingga satu laki-laki menjaga 50 wanita. Ulama kita mengatakan karena sekali dengan meme, karena orang laki buik mati. Karena buik mati, buik besual doang, ya perang doang. Saling semati, saling jagur, buik mati. Si meme no, si ngantang nina. Karena perang kumbena, buik berdebat doang, besual doang. Dengan panas-panasan doang. Sehingga saling jagur, saling semati, salingnya macam-macam wah. Buik mati dengan meme. Makanya kalau ilmu diangkat, perselisihan terjadi. Cekcok terjadi, saling sikut macam-macam. Nah, ini menunjukkan pentingnya ilmu dan amal. Makanya ilmu ini sebar terus. Tidak mentelah-mentelah. Begitu sudah menyebar ilmu, hilang dia maksiat-maksiat itu. Hilang zina, hilang khamr dan lain sebagainya. Jelas nih para jamaah? Alhamdulillah. Kemudian faedah berikutnya yang keenam, al-usrah asasul mujtama as-salih. Keluarga ini pondasi masyarakat yang soleh. Jadi muntamele membentuk masyarakat yang soleh, mulailah dari keluarga. Masing-masing perbaiki keluarganya. Kalau sudah semua memperbaiki keluarganya, otomatis masyarakat semuanya menjadi baik semuanya. Fokus ke anak, fokus ke istri masing-masing, otomatis nanti masyarakatnya menjadi masyarakat yang soleh. Ya, lagu wah kedung ya sekat lalu nyonyah le bale ni ustaz ngombe angku. Bakah terus jangan menyerah para jamaah. Jangan menyerah. Karena luwih dengan nyalahang seninaan tujuannya apa? Hah? Nyalin untuk berumbu tujuannya. Repot ini. Periri siara. Ya, supaya menjadi keluarga yang saleh. Kemudian dalam ayat ini ada at-tarkis alal akhirah. Banyak sebenarnya aku karing dua yang tersebut niki atau tinggal satu niki terakhir. Ayat 2 ayat niki ya memberi kita agar lebih fokus kepada kehidupan akhirat. Fokuslah kepada kehidupan akhirat. Ya, karena tadi dijadikan dia pemimpin. Pemimpin apa maksudnya di sini? Agar dia diikuti. Kalau dia sudah diikuti, di mana dia akan dapat keuntungannya? Di akhirat laun, bukan di dunia, bukan. Ya, tapi di sini dia menjadi qudwah yang baik, qudwah dalam sunnah, qudwah dalam ketakwaan, yang dia akan dapatkan hasilnya nanti di akhirat. Makanya mereka yang menjadi pemimpin-pemimpin ini yang diceritakan dalam ayat ini, bukan sak-sak pemimpin jadi raja, ndek. Bahkan banyak di antara mereka mengorbankan nyawanya, bahkan dia korbankan hartanya, dia korbankan dunianya. Karena yang dia cari itu adalah fokus mendapatkan apa yang di akhirat. Makanya 2 ayat ini ya menganjurkan kita agar kita lebih fokus kepada akhirat, menjadi qudwah. Maksudnya di sini adalah qudwah untuk kebaikan akhirat. Dan banyak di sini berapa faedah lagi lagu, karena waktu niki kita cukupkan sampai di sini, dan mudah-mudahan jelas di mana 2 ayat ini menganjurkan kita untuk memberi contoh yang baik, memberi contoh yang baik kepada orang lain. Ya, begitu kita memberi contoh yang baik kepada orang lain, maka otomatis kita akan menjadi pemimpin bagi mereka. Mudah-mudahan yang kita baca niki jelas, menaran iman jelas. Buta ketonang selazan nanti insyaallah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Sila ta'azan dulu sila. Astagfirullah wa atubu ilaih. Astagfirullah wa atubu ilaih.
Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wala quwwata illa billah. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah. Fadilah ba'athu maqama mahmudan alladhi ba'atha. Arakin dia jelas. Ya, silakan. Nggih. Apakah pengangkatan ilmu itu sudah terjadi ke sekarang? Ya, melihat sekarang kan luwe para penuntut ilmu dan lain sebagainya. Ya, wah terjadi ke nengke. Wallahu alam, ini dia bisa terjadi di sebuah tempat dan tidak terjadi di tempat yang lain. Sida kalau di Lombok memang kejangka-kejangkana menyebar ilmu itu. Tapi di tempat lain sana ada beberapa daerah yang justru akal-akal sekedi ilmunya hilang. Sehingga bahkan dia enggak kenal sholat, dia enggak kenal sholat. Bahkan ada syekh cerita dari Rusia itu, ya dia enggak tahu kalau khamar itu haram, enggak tahu. Jadi ada dai ngisi di kampungnya, dai ini kebetulan murid syekh yang isi daurah di Mataram berapa tahun yang lalu. Nah, dai ini muridnya syekh itu di Yordan. Begitu dia pulang, dia kajian ke pelosok. Begitu kajian dihidangkan dia khamar. Pada mara EP makin tolo angpit kenyaman ngenung. Iya dia khamar tolo ang ya. Kaget yang dia, apa ini ngana. Dia bilang itu khamar ngana. Ya ini kan enggak boleh ngana. Kaget ya. Masa enggak boleh ngana. Karena kan di sana di Rusia dingin, butuh dia yang menghangatkan di antaranya khamar anget awak nengen. Maksud tiang yaitu ada di beberapa tempat kejahilan itu. Ya, kejahilan itu menyebar, ilmu diangkat. Nah, kalau seperti ini, ya seperti ini berarti sudah, kalau seperti ini maka ini sudah mulai. Di beberapa tempat kejahilan itu memulai menetap, ilmu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amulatiannya alhamdulillah kan luar biasa menyebar ilmu ini. Ya, tapi tidak sulit bagi Allah untuk mengangkatnya. Ya, maka mari terus jaga dia. Ya, tidak sulit bagi Allah Subhanahu wa taala untuk mengangkatnya. Maka terus jaga. Ngombe cara enten jaga ya, sebarkan terus, sebarkan dan sebarkan. Dan yang namanya al-alim ini perlu sekali digarisbawahi ini.
Yang namanya orang alim yaitu orang yang berilmu dan mengamalkan ilmunya. Ini nama alim ini. Berilmu dan dia mengamalkan ilmunya. Amun sekadar berilmu, ndek namalang ilmu aja dia alim maran ini. Dia alim no ini. Yang namanya alim yang berilmu dan dia amalkan ilmunya, itu nama alim. Nah, nengka kita semangat kita nuntut ilmu, maka tersemangat endah di dalam mengamalkan ilmu. Ndak apa-apa ngaji luar biasa semangat tak? Bagus memang ini bagus. Karing selangkah doang. Amalkan, semangatlah dalam mengamalkan ilmu, baru dapat gelar alim itu. Jadi alim maksudnya di sini yaitu yang dia berilmu dan mengamalkan ilmunya. Ya, dan pengangkatan ini sudah terjadi di beberapa tempat, dia terjadi di sebagian tempat justru sebaliknya yang terjadi, menyebarnya ilmu tersebut. Nah, lagu mun secara menyeluruh keseluruhan memang mulai sedikit demi sedikit ilmu ini diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala secara keseluruhan. Ya, oleh karenanya mari terus belajar dan nanti ujungnya adalah Qur'ano hilang para jamaah. Ujungnya nanti Qur'ano dinarak malik. Hilang Qur'ano, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga yang hafal berhenti dia ngapal. Ini nyambung Qur'ano jarak ya hafal. Diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang bertulis dibikin pudar, hilang tulisannya. Sehingga hilang Qur'ano. Angka mumpung masih makin Qur'ano sila pelajari dia, terus disebarkan. Apalagi marangkat ngone, dia diantara kunci hilangnya kemaksiatan. Masih no nyebar kemaksiatan. Ya, kita lihat makin Lombok kejangkauannya menjadi sorotan. Ya, macam-macam hal disoroti, mulai dari khamarnya, perzinahan wal iyadzubillah. Apa sebabnya? Ini sebabnya ilmu itu hilang. Bahkan di tempat-tempat lembaga ilmu sendiri ini terjadi nih. Kenapa? Karena ilmu yang diajarkan itu diganti. Ndek ilmu qala Allah qala Rasul ndek. Ilmu apa ajarna? Ilmu ngontak ajarna. Ilmu ngadang ombak ajarna. Ilmu ganda yang kepe ngajarna. Sedangkan ilmu yang dimaksud di sini adalah qala Allah, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu ajarkan. Itu pahamkan ke orang ayat ini maksudnya, hadis ini maksudnya, mari kita amalkan dia. Nah, kalau sudah nyebar ilmu itu, diamalkan ilmu itu, maka otomatis ya maksiat itu akan hilang dia. Jadi dua makna yang tadi, ada makna tempat, ada makna zaman. Tempat, sebagian tempat sudah kerangkat, di tempat lain justru menyebar bagus. Ya, secara menyeluruh zaman sedikit demi sedikit memang kita bisa lihat ulama-ulama kita satu persatu meninggalkan kita. Mudah jelas. Wallahu taala a'lam. Saya tanya ngene, apa? Nggih, bidah hasan. Kapan pertama kali munculnya? La ilaha illallah. Nggih. Terus? Contoh bidah hasanah apa? Nde nara bidah hasanah ini nara. Jadi pertanyaan pertama, pirana muncul bidah hasanah ini. Yang kedua, bau ke ta'amalang bidah hasanah untuk mempersatukan umat. Makanya pertanyaan tiang, apa contohnya bidah hasanah itu? Ini belum muncul, ini contohnya apa ini? Karena para jamaah, ya, kata-kata bidah hasanah memang muncul dari ulama kita sebenarnya. Al-Imam An-Nawawi contohnya juga. Ya, beliau sendiri rahimahullahu taala mengatakan bidah hasanah, bidah sayyi'ah. Ulama yang lain bagi jadi 5 bahkan. Ara bidah muharramah, ara bidah makruhah, ara bidah mubahah, ara bidah mustahabbah, ara bahkan bidah wajib. Wajib digawe bidah ini kan. Munde berdosa itu kan.
Bid'ah tapi wajib kan aneh. Itu kalau dibaca sekilas. Tapi ini akan jelas kalau kita lihat contoh yang beliau berikan. Begitu dicontohkan, ini contohnya, oh ini aranangna bid'ah, padahal bukan sebenarnya. Contoh misal bid'ah wajib, menurut mereka bid'ah wajib itu adalah menulis ilmu. Menulis ilmu ini bid'ah wajibah kata mereka. Nyatat ilmu. Nah, nengka nyatat ini bid'ah ke nyatat ini. Ndek na bid'ah, ini sunnah ini, sunnah. Dari zaman Nabi SAW, para sahabat sudah menulis Al-Quran. Di awal-awal Islam, lihat nerani nulis hadis. Karena dikhawatirkan nanti campur hadis dengan Al-Quran. Nggak berani di awal-awal nulis hadis. Sampai pada khutbah hajah kalau tidak salah, Nabi merintahkan, uktubu li Abi Syah, kata Nabi SAW. Catatkan bagi Abu Syah khutbah saya ini. Supaya dia nggak lupa. Sejak itu baru kemudian dibolehkan mencatat hadis. Nah, ini menunjukkan menulis ilmu sudah ada. Sudah ada. Ya, lagu jadi kitab-kitab marak nengkeno memang denara. Kitab fikih denara lae. Kitab akidah denara lae. Kitab nahu denara lae. Sekarang harus ada untuk apa? Agar kita memahami Al-Quran dan hadis. Quran dan hadis gak bisa dipahami kalau gak paham ilmu bahasa, gak paham nahu, gak paham sorob, gak bisa kita pahami itu. Nah, menulis itu dinamakan bid'ah oleh sebagian ulama. Padahal itu bukan bid'ah. Makanya dari contoh-contoh itu jelas maksudnya apa ini. Jadi itu dia bid'ah wajibah itu maksudnya ternyata apa? Nulis ilmu. Dan itu bukan bid'ah nulis ilmu. Ada misalkan contoh bid'ah makruhah. Mereka mencontohkan yaitu menghiasi mushaf. Mushaf itu dikasih hiasan. Ini bid'ah makruhah. Ya, karena memang dulu tidak ada hiasannya mushaf itu biasa, wah lembaran biasa. Berarti termasuk mushaf emas yang ada sekarang bid'ah menurut mereka, lagu makruh. Sebaiknya ditinggalkan. Nah, intinya dari contoh-contoh itu kita bisa mengetahui yang dia maksud bid'ah itu apa. Ya, jadi kalau bid'ah yang dalam ibadah ini, ya, yang dalam ibadah ini seperti sholat baru, zikir baru, sholawatan baru, ini aja jelas wah ini masuk dia ke dalam kullu bid'atin dhalalah. Ya, tapi yang mereka katakan wajib, mustahabbah atau bidah hasanah, ini hal-hal yang menjadi sarana untuk melakukan ibadah-ibadah itu. Contohnya menulis tadi, mushaf, sekolah di antara contohnya. Ini kan sarana semua. Yang sekarang ini ulama kita menamakannya sebagai marasil al-mursalah. Hal-hal yang fungsinya adalah untuk menjaga risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi bid'ah yang dikatakan wajibah, bid'ah mustahabbah, bid'ah mubahah oleh ulama-ulama kita dulu itu sarana-sarana yang fungsinya menjaga risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, nengka ini istilah-istilah itu justru digunakan untuk bid'ah yang lain. Paham ya? Jadi istilah-istilah yang digunakan oleh ulama-ulama kita itu di zaman dulu itu digunakan sekarang istilah yang sama, lagu pengertiannya, contohnya adalah hal yang lain. Sehingga mereka bilang ada bid'ah hasanah, bid'ah sayyi'ah paranangna bid'ah hasanah jadinya. Jadi intinya salah penempatan istilah. Ya, salah penempatan istilah. Adapun bidah-bidah yang baru dalam ibadah ini disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu bid'atin dhalalah. Semua bid'ah itu adalah sesat. Ngambil yang kuna jelas KP. Ya, jadi memang dari segi penamaan iya sugul dengan ulama-ulama kita, tapi itu akan jelas begitu kita lihat contoh-contohnya. Ya, nah penamaan-penamaan ini salah ditempatkan.
ya ditempatkan pada tempat yang salah, sehingga yang dia itu bid'ah dhalalah itu diberi dia gelar label sebagai bid'ah yang hasanah. Mudahan jelas ya. Terus bau kita amalang bid'ah hasanah nun. Kan dinara iya bid'ah hasanah ini masalah nih nih. Yang dinara selaku bid'ah niki nabi ya sesat. Ya, maka hindari dia. Cuma nanti bagi pemimpin di sana dia harus menimbang maslahat dan mudarat. Ini fungsinya pemimpin. Ya, di saat dia akan melakukan sesuatu ngono, maka dia timbang. Kalau saya begini nanti mudaratnya lebih besar. Maka silahkan. Ya, dia tinggalkan sesuatu yang mudaratnya lebih besar. Dia timbang itu. Ya, kalau dia ada mudarat maka terpaksa kita melakukannya karena untuk menghindari mudarat. Siaran terpaksa niki tentunya tidak ada batasnya. Sebagaimana orang yang terpaksa makan bangkai waliyadzubillah, jelas haram ini kanggo, tapi karena dia terpaksa maka bisa dia melakukannya sesuai dengan kebutuhannya. Wad-daruratu tuqaddaru biqadariha. Darurat itu bisa dilakukan dia sekedarnya. Ya, nabi contohnya misal apa contohnya misal? Apa contohnya misal ke? Nalkin misal ke contohnya kan. Ya, kalau sekarang kita ini terang-terangan kita tinggalkan dia, maka akan terjadi mudarat. Mungkin kita akan diusir dari sana. Kita nggak masalah kitanya diusir, lagu bare efek kepada keluarga. Dia tahu rona hidup seperti itu, jauh dari keluarga, maka terpaksa milu tokol payu, ngono kan? Ya, melakukan kebid'ahan, tapi tentunya ditimbang maslahat dan mudaratnya. Lagu suruh laga kan aman, suruh laga nggih? Aman, alhamdulillah. Di beberapa tempat masih ini berat. Ya, tahu dia ini perbuatan bid'ah, nabilin ya lah berat, ngono-ngono. Bisa mudarat kepada keluarganya, akhirnya dia lakukan dengan niat untuk menghindari mudarat. Dengan niat untuk menghindari mudarat. Kalau seperti itu halnya, maka dia lakukan sesuai dengan kebutuhan. Ya, sesuai dengan kebutuhan. Intinya pemimpin nanti menimbang maslahat dan mudaratnya. Wallahu ta'ala a'lam. Nggih, silakan. Dan aja lalu, silakan. Nggih. Ini jauh gati ini. Terus? Hah? Ulang. Ulang, terus sekali. La ilaha illallah. Khaya ini. Dengan dulu speaker kayak tanda ini bahaya dengan si ibu-ibu barah ini. Jadi luwe nyuruh aku poligami. Aku lawan mati aku luwe hisapku lek jelo kiamat. Ku poligami atau ndek. Bahkan nengke begawean pe. Begawean pe. Mun pe begawean apa mau pe? Kepeng. Nah, nangka kan kepeng si datang no, gina tak ketuanang laun. Belangan pe mau kepeng ini, be tope gadu yang dua pe ketuanang kepeng no. Angka mun no dene meta kepeng. Ketuane pe laun. Ka ngombe kuna dene meta kepeng. Angka ngono, nah kepeng tak gawe nafkahin istri, ngono. Aine kan pahala mau pe. Nikah poligami juga begitu. Niatkan dia untuk membantu dalam ibadah. Ya, membantu EP terhindar dari perbuatan zina waliyadzubillah. Karena memang subhanallah mama ini memang secara fitrah bengentakah dia nabu seke, dia nabau. Kecuali kalau takutnya dominan baru seke ya. Kalau pada dasarnya dia nabau. Angka akhirnya orang yang beruang, punya uang banyak, terus ya peret, apa namanya peret? Ya tabah, ngono. Punya uang banyak, tabah, akhirnya apa? Terjadi hal-hal yang tidak perzinahan macam-macam. Karena memang dengan mama dia bau sekein.
kecuali mun miskin darak tadah ini kan mengulung entang ya, atau dia takut dia bau endah. Makanya pada dasarnya memang suami laki-laki ini 2 atau 3 atau 4, kalau takut baru 1. Nah kalau istri ini kita butuh kepadanya, dalam hati neka seke dia cukup. Begitu dia berhalangan istri ini, sakitlah dia, datang bulan lah apalah, butuh kita ini, sedangkan butuh kita darak taning, kurang-kurang berzina dia, waliyadzubillah, berarti dia butuh, sangat butuh, maka nikahlah lagi. Itu fungsinya ini ya. Ndek kepikiran kezoliman, berarti lengan awal wah niat menzolimi istri namanya ini. Coba lengan awal niatang biar ada kita nafkahin 4 penafkahin berarti. Dan uang yang paling baik keluar uang apa? Uang kepada istri dan anak. Seri luwe istri berarti seri luwe tenafkahin, seri luwe pahalante ngenteng. Angka pikiran pahala. Rani ya, ndak pikiran dosa. Burung itu ngeruit. Pada marak kepeng, mau tak kepeng nang kenah arak tak kadung beli rokok, ngempeng ana. Abu tak kepeng nang ke arak tak kadu apa, misal betaruh atau apa dan sebagainya. Urung itu minta kepeng menang ana. Oh bahaya kepeng, ngenteng ana. Kenapa? Karena mindsetnya adalah kezaliman. Lagu mun mindsetnya mau kepeng tekadu bersedekah, mau kepeng tekadu lalu umroh, mau kepeng kadu lalu haji, demen itu minta kepeng. Istri juga demikian. Paham ya, bahaya ini. Bahaya ini. Ya rival nih. Jelas ya? Rubah karing niatnya rubah. Bukan untuk menzolimi tapi mencari pintu pahala. Sekadik doang tiang romboang. Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa di saat beliau menikah, Nabi maharna, walinya mengatakan, mertuanya mengatakan, uridu an unkihaka ihda banatayya hataini ala an ta'jurani thamaniya hijaj fa in atmamta ashran famin indik. Saya nikahkan kamu wahai Musa dengan mas kawinnya menggembala kambing 8 tahun. Kamu tambah 2 tahun lagi maka itu adalah kebaikan darimu. Langsung Nabi Musa mengatakan, ya satajiduni insyaallahu minas salihin. Saya terima, saya akan menjadi orang yang baik. Nabi Musa nabi nikah maharna ngarat bembe 10 tahun. Enak kurang-kurang balik pahalana nikah dia mungkin mele 10 tahun ngarat bembe. Makanya ulama kita mengatakan ayat ini sebagai dalil bahwasanya menikah lebih besar pahalanya dari ibadah-ibadah mustahabat. Dari ibadah baca Quran, ibadah zikir, ibadah yang mustahab itu lebih besar pahala menikah bersama dengan istri. Nabi soal ini lebih memilih dia menggembala kambing. Kenapa dia gembala kambing? Karena untuk istri. Monang gembala kambing kan engke kurang zikir napa yu? Kurang murojaah ke kenapa jaga bembe soal ini? Berari ketuk seke repot dia. Gara-gara repot seperti itu orang berzikir, orang ya salat, orang puasa dah ruana. Makanya ulama kita mengatakan menikah lebih besar pahalanya dari ibadah-ibadah mustahabat. Ino mun pikiranna pahala. Lagu pikirannya kezoliman berdosa doang gin muncul. Hilang pelajaran apa yu aduh nikah jadi pelajaran apa yu. Wallahu taala alam. Terakhir Pak Guru fadhal. Masya Allah ya. Oh berjamaah. Si antum jadi imam kan? La ilaha illallah. Tentang sholat duha berjamaah kan?
Taib, wallahu alam. Ya, kalau kita baca beberapa ucapan para ulama, ya, bahwasanya salat berjamaah di nawafil, ya, ini boleh ini. Salat berjamaah dalam nawafil maka itu dibolehkan. Tapi dalam duha sunnahnya tidak berjamaah. Dalam salat duha sunnahnya tidak berjamaah. Ya, tapi karena dia salat duha masuk dalam salat nafilah maka dibolehkan, tapi mengikuti sunnah itu lebih utama. Ya, karena secara umum salat nafilah itu boleh berjamaah secara umum. Ya, salat nafilah secara umum boleh berjamaah. Tapi salat duha sunnahnya adalah tidak berjamaah. Sehingga mun salat duha sesekali berjamaah boleh dia karena masuk dalam keumuman salat nafilah. Tapi lebih utama mana? Tidak berjamaah. Karena itu dia yang sesuai dengan sunnah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudahan jelas Pak Guru. Dan ya diingatkan kepala sekolah, diingatkan yang lain, Nabi teno ndek na berjamaah pas salat duha. Maka mari kita anjurkan santri kita salat duha lagu na masing-masing kah. Biar dia sesuai jamak seperti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan ibadah ya dengan yang ya, mana kira-kira yang bisa mengambil kebijakan di sana, ada yang dakwahin ini. Ndak ke bareh langsung bid'ah ini. Orang salat duha bareh kan dua rugi teu payu. Ya, tapi ya akan dia cuman kasih tahu dia ini dia yang lebih tepat. Ya, tentunya kita menginginkan selalu yang lebih tepat, yaitu mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bedia niki mungkin para jamaah yang bisa kita paparkan, kurang lebihnya tiang minta maaf. Wallahu taala a'la wa a'lam. Dan terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.